Kita mengambil pelajaran dari almarhum Dr. Abdul Aziz. Pertama, beliau dokter. Yang boleh dikata dokter itu pasti tahu soal ilmu kesehatan. Petani pasti tahu ilmu tentang bersawah. Sarjana pemerintahan pasti tahu tentang pemerintahan. Ustadz pasti tahu tentang ceramah. Dokter idealnya pasti tahu soal kesehatan. Tapi Allah hilangkan semua pikiran itu soal kematian. Namo dokter ko kenal letu ajalamu degaga. Biar kamu dokter. Kalau Allah yang lupakan kamu tentang kesehatan, apa susahnya dokter Aziz mendeteksi itu penyakitnya? Nah dokter. Apa susahnya Allah beritahu itu dokter Aziz, kamu ada penyakitmu di dalam situ. Nah dia pelajari. Dan selalu bersentuhan dengan orang sakit. Tapi tidak ada urusan dengan itu semua kalau kematian. Saya sebagai orang awam, tidak habis pikir. Kenapa biasa dia tidak deteksi penyakitnya? Nah dokter ini. Saya saja yang orang awam soal kesehatan, keram-keram sedikit itu mulai panik. Karena saya tidak tahu. Justru saya tidak tahu itulah sehingga saya lebih waspada. Coba, kalau Allah mau, akal itu tidak ada gunanya tentang kematian. Bahkan kadangkala akal itu yang menipu kita. Coba lihat itu kisahnya waktu Nabi hijrah. Apa yang melumpuhkan itu kafir Quraisy waktu itu? Abu Jahal. Akalnya kan? Barang tidak masuk akal, justru akalnya itu yang melumpuhkan strateginya. Apa Nabi bilang? Tidak mungkin ada manusia di dalam ini. Nah ada itu merpati. Tidak mungkin ada manusia di sini. Nah itu ada itu sarang laba-laba. Memang logikanya begitu. Tapi kalau Allah berkehendak, logika itulah yang menyesatkan kamu. Maka kadangkala kecerdasan kita yang membuat kita lupa kepada Allah. Tapi pribadi Dr. Aziz, berkumpul dua yang selalu saya bilang. Amanu wa amilus shalihat. Ya, dia beriman, beramal. Banyak orang beriman, kurang beramal. Kurang apa kebaikannya itu Dr. Aziz? Satu tadi pelajaran ya. Satu, karena waktu. Dua ini penceramah. Betul? Satu tadi itu, kematian, kona rapi ni wetuna, tidak bisa kau majukan, tidak bisa kau undur. Pasti. Biar dokter mati tong. Ada dokter capok di sini, hati-hati. Waspada kau capok. Kalau rapi wetuna, dia gagah. Biar dokter yang tidak masuk sekali di akalku saya ini sebagai orang awam, orang sospol, kok bisa seorang dokter dia tidak deteksi ada penyakit bahaya dalam dirinya. Itu kalau Allah mau hilang itu semua. Jadi kalau begitu bukan masalah kematian itu, bukan masalah. Karena pasti mati. Bahkan Gus Baha saya baru-baru nonton ceramahnya dia bilang, beliau justru gembira kalau meninggal. Kenapa? Tidak perlu orang pikir uang listrik. Tidak perlu orang pikir uang beras. Dan bukan kematian itu pintu untuk menghadap Allah. Ibu-ibu, mau masuk surga? Mau? Mati maki? Yang jadi masalah mau masuk surga takut mati. Bagaimana caranya? Nah mati itulah yang membuat kita bisa masuk surga. Jadi kematian tidak ada masalah sebenarnya. Yang jadi masalah, bagaimana caramu mati? Itu yang jadi masalah. Kematian pasti. Yang kita rindukan, mati dalam keadaan. Itulah ayat yang selalu kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafatan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Itulah ayat yang selalu kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ajak lalu kasihmu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Jadi mati bukanlah sesuatu
yang mesti kita takuti. Yang kita takuti bagaimana dalam keadaan kita mati. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, berapa orang kita kenal? Berapa dalam hidup kita kenal? Anggaplah kalau saya ribuan. Berapa orang kita kenal meninggal dalam keadaan umroh? Berapa? Berapa orang kita kenal dalam keadaan pergi umroh dia meninggal? Kalau saya ini dalam 1 bulan ini 2. 1, mamanya Haji Taufan Ansar. Ya kan? 2. Nah ini nih, Dokter Asis. Coba. Oke. Sebaliknya. Berapa orang kita kenal dalam keadaan cari nafkah dia mati? Ayo. Berapa orang dia dalam pergi kerja cari uang dia meninggal? Berapa orang dalam keadaan sakit dia meninggal? Ya kan? Tapi menurut saya, pengalaman pribadi, lebih banyak saya kenal orang yang pergi cari nafkah meninggal daripada orang pergi umroh. Artinya, peluang untuk mati dalam keadaan umroh itu terbatas. Tapi peluang meninggal dan cari nafkah itu lebih besar. Keluar nanti ini pimaki itu cari nafkah. Iya toh? Tapi tidak ada yang pergi umroh. Maknanya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kematian umroh itu peluangnya sangat kecil. Tapi peluang meninggal dalam cari nafkah sangat besar. Apa pesan yang ingin saya sampaikan bahwa meninggal dalam cari nafkah itu tidaklah berarti kalah mulia daripada orang umroh. Kalau orang umroh itu satu kemuliaan juga, apa susahnya Allah kasih wafat Nabi dalam keadaan umroh? Ayo, apa susahnya Allah kasih wafat Rasulullah dalam keadaan sujud? Apa susahnya Allah kasih wafat beliau dalam keadaan ceramah? Ya kan? Ini dulu yang kita yakan. Ya Ustaz, toh? Tidak ada susahnya Allah kasih wafat Nabi dalam keadaan beliau dekat dari Madinah itu. Dekat dari Mekah. Tidak ada susahnya Rasulullah wafat dalam keadaan berjamaah sujud. Tidak ada susahnya bagi Allah. Tapi apa Nabi dalam keadaan itu? Tidak. Beliau wafat di mana Pak? Di atas pangkuannya istrinya. Itu berarti bahwa beribadah dalam rumah tangga jauh lebih panjang daripada ibadah rumah umroh. Artinya apa? Ibadah berumah tangga, peluang kita cari nafkah jauh lebih besar daripada dalam keadaan umroh. Nah, makanya cari nafkah yang benar. Nah, cari nafkahnya Dokter Asis sebagai dokter. Ya, cari nafkahnya saya sebagai dosen. Cari nafkahnya beliau almarhum sebagai dokter. Tapi hebatnya nih beliau cari nafkahnya sambil beramal. Ada orang cari nafkah lupa sholat. Saya tadi pulang dari rumah. Saya kan tadi malam sampai di rumah jam 1. Jam 1 saya pulang dari Solo. Jam 4 bangun kasih bangun mamanya ada ceramah. Langsung lupa. Hampir ketinggalan. Ustadz Pandu Rossi lebih hebat lagi karena lebih jauh rumahnya. Ya, saya perjalanan tadi, saya lihat itu penjual-jual di pinggir jalan. Saya bilang sama anggotaku, lihat itu cari nafkah. Sampai subuh, tidak pergi sholat. Mulai malam itu nak cari, dan saya tidak yakin bisa dapat rezeki 5 juta itu malam. Tidak yakin Kak. Lalu dia tinggalkan sholat subuhnya. Apa orang begitu? Dokter Asis cari nafkahnya sambil ibadah. Apa ibadahnya? Menolong orang. Bukankah kita tahu semua menyelamatkan satu jiwa sama menyelamatkan satu penduduk dunia? Makanya saya sampaikan bahwa kliniknya beliau yang didapat paling banyak nilainya klinik kemanusiaan. Bukan pasien. Banyak orang sampai jam 11 cari melayani pasien. Tapi dia lalaikan sholatnya. Kalau beliau, tidak mungkin dia lalaikan sholatnya. Kita lihat, hendak jitu buka klinik sampai jam 11, sampai jam 12. Tidak ada.
Tapi bukti kebaikan, kita lihat waktu Zoom, biar bukan dokter ikut juga. Lebih 1.000 orang. Apa kliniknya? Klinik kemanusiaan. Maka merugi orang yang diberi ilmu, lalu dia tidak gunakan kebaikan ilmunya. Saya menyatakan, Dr. Aziz ini perpaduan antara 3 yang bekal untuk akhirat di kubur. Nah, untuk mana Pak? Dia dapat semua 3-3-nya ini. Kan kalau orang meninggal nih Pak. Mana ini bapak-bapak yang sudah muka sakaratil maut? Mana ini? Gitu. Betul. Mau ki apa? Mau apa Pak? Mau apa? Hah? Kalau macalek ki ndak lolos, masih ada pilihan. Masih ada kira-kira pilihan Pak. Kalau macalek kini ndak lolos. Ada. Tanding ki lagi 5 tahun yang akan datang toh. Ya toh. Bapak-bapak, istri tak cerewet di rumah. Mengamuk saja kerjanya. Ada pilihan? Ada 2. Ganti atau tambah. Iya toh. Ada pegawai negeri. Ndak disuka sama wali kotanya. Ada pilihan? 2. Pensiun dini atau tunggu dia diganti. Tapi kalau masuk ke kubur ada pilihan. Nagana Ustaz Ashar Ghazali, no choice. Kasenyen artinya. Iya Pak, ndak ada pilihan. Ndak bilang ndak enak di kubur langsung keluar dulu deh. Begitu keluar viral ke satu dunia Pak. Bapak tinggal di kompleks Pinisi, di kubur kemarin, datang lagi di malam. Saya yakin ndak ada yang tinggal di Pinisi Pak. Nah karena batu Ustaz Ansar Bate. Iya toh, di kubur ndak ada pilihanmu. Tapi ternyata, jangan putus asa. Nabi memberi informasi. Masih 3 harapan. 1, anak yang soleh dan soleha. Lihat anaknya beliau. 2, tapi bagus. Nah, sebagai kawan, kalau kita cinta kepada almarhum, ayo kawal anak beliau. Kita perhatikan. Kalau kita ketemu selalu ingatkan. Itulah bagian daripada menyambung persaudaraan kita yang telah wafat. Yang kedua, kita lihat beliau apa? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, dokter. Wah, saya bahasa kerennya terenyuh. Coba. Beliau saya kenal dalam kebaikan. Makassar hapus tato. Beliau yang perkenalkan itu. 2, grup suling. Selalu ada. Dan hebatnya sebelum saya lupa, yang Kimar Ustazah, beliau ini kan bermanhaj. Metode, kalau bahasa Indonesianya, salafi. Ya kan? Yang tidak maulid, tidak takziah. Tapi hebatnya, kalau ada dokter meninggal, nah telepon Kak isi takziah. Ayo, hadir di takziah. Ini yang adik-adik bermakna salafi, ini kok contoh. Beliau tidak maulid, tapi memfasilitasi maulid. Apa intinya? Perbedaan manhaj tidak boleh mengalahkan adab. Yang saya lihat kadang-kadang yang baru belajar kah? Yang baru setengah kitab na baca. Male. Kadang-kadang ndak enak perasaan taliaki. Itu yang mana? Umumnya itu tapi Ustaz jangan marah. Ya? Coba lihat. Dan umumnya saya lihat begitu mereka. Yang baru belajar setengah-setengah, ibaratnya di Pancasila, baru apa namanya itu kalau karate, itu baru ilmu dasar, biar tiap listrik motor na cambo, ya kan? Baru Kak Kodong itu berdiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu mereka langsung keluar. Kalau ada adab, masih nak kesini tangannya tunduk-tunduk, tapi Ustaz. Tapi itu yang tidak ada adab, begitu kita Kodong Assalamualaikum, langsung mimpi. Wah, ndak enak sekali perasaan itu Pak. Betul, ndak enak sekali perasaan. Dan saya yakin tidak pernah ada murid Rasulullah seperti itu. Kau ndak hargai dasar ilmunya, oke, tapi hargai sebagai manusia. Mana perintah Allah menghargai manusia meskipun dia orang awam? Saya tanya adik-adik sekalian, boleh ndak duduki kuburan? Boleh nginjak kuburan? Boleh menginjak batu nisan? Tidak boleh. Nah batu jitu ternyata tidak boleh. Kenapa? Ada bikinan Allah di dalam situ.
Ibu-ibu, bikin ki jalan kote. Ada di luar. Setengah mati ki bikin. Baru itu jalan kote di depan tak ku injak-injak. Bagaimana perasaan tak? Pasti bilang ki Ustaz, biar kita tidak suka kodon jalan lalu kasih begitu kak. Hancur perasaanku ini kasihan. Iya toh? Siapa bikin jalan kote? Ibu. Merusak menginjak-injak jalan kote. Menghina yang membuat. Kenapa Allah melarang kita duduk di atas batu nisan? Ada makhlukku di situ yang saya ciptakan. Jangan kau injai. Saya yang bikin. Orang meninggal saja masih diperintah untuk dihargai. Apalagi itu seagama ki. Yang tidak seagama. Adabnya Rasulullah. Meninggal jenazah. Ada orang jenazah diantar. Nabi berdiri menghormati jenazah itu. Lalu sahabat berkata, ya Rasulullah, dia non muslim kalau kita sekarang. Tidak seagama dengan kita. Ya betul. Dia tidak seagama dengan kita. Yang saya hormati dia sebagai manusia. Makhluk Allah yang ciptakan. Nah ini kasihan kita sama-sama ki muslim. Tidak mungkin Tommy itu yang saya dakwakan barang sesat. Tidak enak sekali perasaan. Baru. Kabur. Ini baru-baru di sini. Di mana saya Pak baru-baru ku bilang Ustaz. Seandainya bilang. Pai. Baru kak keluar. Kan diundang acara masulin seperti ini. Baru masuk. Oh kan perasaanku saya itu. Kalau datang akan disambut. Assalamualaikum Ustaz. Tuh. Masuki. Ini tidak ada yang sambut saya. Masuk ke dalam masjid. Mulai mindah enak perasaanku. Aku bilang. Saya bilang. Salah masjid kayak ini. Salah masjid kayak ini. Tidak ada Pak. Sampai si duduk. Tidak ada satupun saya assalamualaikum. Tidak ada jabat tangan sama saya. Ustaz, saya sudah bilang dalam hati masuk bisikan setan. Begitu setan Pak. Sampai dalam hatiku saya bilang, mau mak pulang? Begitu saya bilang, kau undang ki baru ndak nubati-bati ki. Mau mak pulang ini. Begitu datang itu Aris kasih ke Mike. Ustaz, Mike tak. Langsung kasih saya, Allah kasih saya ilmu. Siapa kau dasat? Masih naik mobil kau pergi ceramah. Masih dikasih kau honor. Hah? Masih banyak followermu dihormati. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia mulia. Tidak ada dosanya. Tidak dikasih honor pergi ceramah. Bahkan sirah bajunya. Apakah namanya itu? Baju perangnya. Dia utangkan. Dia gadaikan kepada orang Yahudi. Untuk umat. Kau dasat tidak pernah lakukan begitu. Baru mau kau tersinggung. Cuk kau lu juga kau itu. Wah langsung saya istighfar. Istighfar. Apa yang terjadi Ustaz? Langsung Allah ingatkan saya soal asbabul nusulnya itu. Surah Al-An'am ayat 92. Begitu datang orang-orang bersahabat sama Rasulullah. Ini adik-adik ini perlu ini. Jadi belajar agama jangan setengah-setengah. Nabi lagi duduk-duduk dengan sahabat yang masuk Islam golongan budak. Golongan budak. Ada di situ Bilal bin Rabah. Ya, ada di situ Abdullah bin Mas'ud. Ada semua di situ golongan-golongan yang tadinya budak masuk Islam. Dan duduknya Nabi berapat-rapat lututnya. Datang ini kafir Quraisy yang masuk Islam bukan karena Allah. Tapi karena ditaklukkan kota Makkah, Fathul Makkah. Datang mereka. Orang-orang yang Islam karena ya kira-kira soal hatinya biar Allah yang tahu. Dia merasa sombong dia, bangsawan. Dia bilang, Rasulullah, kami tidak mau bergabung dengan mereka. Bikinkan kami majelis tersendiri. Nah ini kan biasanya ini adik-adik ini yang belajar agama setengah-setengahnya begini. Kalau nak lihat kita, tidak sama golonganku ini, lagi ini sesat pasti ini. Ya kan begitu. Kami tidak mau ya Rasul. Turun peringatan Allah. Jangan kau usir mereka yang mengingatku siang dan malam. Dan begini. Ini yang anunya ini, saya lanjut lagi cerita ya. Perasaan ini. Datang, langsung itu Pak Imamnya masuk. Keluar. Ikan biasa itu imam kalau anu. Pak Ustaz. Tidak mungkin Tommy tidak kenal kayak ini. Tidak mungkin Pak. Tidak mungkin. Langsung saja Allahu Akbar. Sudah Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tidak Tom. Kalau tadi kan bersikir-sikir dulu toh. Ini tidak bersikir. Diam-diam. Sudah itu. Masuk. Kamar imam. Ambil HP-nya. Dia pergi dulu Ustaz. Keluar itu. Sudah masuk. Ambil HP-nya.
Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, hendak dia bilang Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi qiraat kita surah ini, ayat ini. Baca, sudah baca, langsung masuk. Kira-kira kalau ada Rasulullah, benar nggak ini orang? Inilah hebatnya Dr. Aziz. Beliau cerdas, dokter, spesialis. Pemahaman agama juga bagus, tapi saling menghormati. Beliau tidak takziah, tapi undang nggak pergi takziah. Ada dokter yang meninggal, Ustadz ada dokter ini bisa isi takziah. Inilah adab. Dan Allah berikan hadiah Dr. Aziz. Tidak semua bisa. Alhamdulillah. Wafatnya dalam keadaan semua orang rindukan. Masih muda. Allah rindukan. Ilmu, amal. Apalagi yang hebat dari Dr. Aziz? Harta. Tadi ya, yang tiga tadi anak yang soleh dan soleha. Dua, ilmu yang bermanfaat. Tiga, harta. Saya pernah ke Ustadz waktu hapus tato. Habis modal Ustadz. Ada motor. Bisa dibeli Ustadz. Saya beli motornya. Untuk dirinya, bukan. Untuk Makassar Purtato. Ada yang mau begitu di sini? Ada yang kira-kira mau di sini jual mobilnya untuk umat? Saya jujur, Mak, berat buat saya. Ya toh, Dr. Aziz tidak. Dan terbukti itu yang membuat dia mulia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, karena dua orang konser hari ini, ya kan? Ya, jadi Dr. Aziz cukup menjadi pelajaran buat kita untuk paduan tiga tadi ini. Ya, bekal di akhirat. Kemudian menjadi teladan buat kita dalam adab. Ini yang tidak dimiliki semua orang. Adik-adik sekalian, berbeda paham, berbeda pendapat boleh. Tapi mari kita saling menghormati. Bagaimana Imam Syafi'i kunut, tapi Imam Ahmad tidak kunut. Ketika Imam Ahmad pergi ziarah kubur ke kuburnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad kunut. Lalu dikomplain sama para muridnya. Ya Imam, tekan macarana nak kau yang ngajar kita tidak kunut. Kenapa paling kunut kok? Apa kata Imam Ahmad? Saya menghormati pendapatnya Imam Syafi'i. Nah kita ini ilmu tak bos, tidak sampai sama Imam Ahmad. Nukanam jo sesat. Masuk neraka. Kalau dia masuk neraka, biar dia. Tapi tetap kau hormati sebagai sesamamu muslim. Saya begitu prinsipku Ustaz. Kalau ada orang baik sama-sama, mana dia perampok. Dia masuk neraka urusannya. Tapi kebaikan, saya harus baik sama dia karena dia baik. Jangan sampai pintu setan masuk gara-gara kesombongan. Kalau cerdas tanpa adab, ndak nukala cerdas itu iblis. Itu iblis dia bisa tahu alam gaib. Tapi karena sombong, diponis masuk neraka. Itu jin, iblis, dalam surga itu ndak diusiri. Di dalam surga diusiri karena sombongi. Kita ini belum pakai dalam surga, sombong maki. Baru mau masuk surga. Kok kira ada orang dalam bisa urus kok? Ya toh? Masya Allah. Berbeda pendapat boleh. Tapi yang utama lagi adalah saling menghormati. Ya, kalau dia sesat, biarlah. Tapi jangan ikut sampai menghina. Karena bagaimanapun dia adalah sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tablik akbar rumah sakit Dr. Mawardi. Sudah itu jangan lupa like and share. Jangan ketawa ibu. Saya serius. Kalau ibu follow artis apa ibu dapat? Coba jelaskan ke saya. Follower artis sampai puluhan juta. Ulama sedikit. Bapak-bapak kalau follow artis apa bapak dapat? Habis amalmu. Kelihatan pahanya, kelihatan dadanya. Joget. Enggak juga kau dikasih pegang. Dikasih lihat-lihat saja.
habis amal. Tapi kalau follow ulama, satu dapat ilmunya, bisa ibadah dengan benar. Kau sebarkan di grup WhatsApp, dapat amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Maka yang belum follow Das'at Latif, follow Das'at Latif. Centang biru. Waqala idan, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Panitianya yang pegang teknisinya kurangi volumenya. Kurangi volumenya karena suara saya besar. Cek. Ya, ndak usah pakai echo. Tutup echo-nya, Mas. Ya, ndak usah pakai bass. Tutup bassnya. Treble-nya naikkan. Cek, cek. Oke. Ada panitia? Boleh minta gelas? Boleh minta gelas? Ya, sambil saya naik, disuruh naik sama emak-emak. Ya, boleh minta gelas? Boleh? Nah, sambil kita tunggu ya, gelas kosong. Saya minta gelas. Apa temanya tadi ini? Agar hati tertaut ke masjid. Oke. Gelas. Ya, simpan sana, Mas. Ya. Ibu-ibu yang saya muliakan. Kalau saya kerja di rumah sakit sini sebagai pegawai, ternyata Pak Dirut tidak senang sama saya. Ada pilihan? Ada? Ada, pensiun dini. Iya toh? Iya. Bapak-bapak daftar dokter spesialis tidak diterima di sini. Ada pilihan? Ada? Ke Makassar. Iya kan? Masih ada pilihan. Bapak-bapak ikut pilcaleg, tidak diterima, tidak lulus, tidak cukup suara. Ada pilihan? Ada. Tanding lagi 5 tahun yang akan datang. Iya toh? Ibu-ibu dapat suami yang cerewet, kasar. Ada pilihan? Ada. Pulangkan saja aku pada ibuku. Atau ada pilihan. Bapak-bapak, istri cerewet, suka ngomel, malas masak, habisin duit aja kerjanya. Ada pilihan? 2 pilihannya, Pak, tambah atau ganti. Iya toh? Pesannya, kalian menderita, sedulur-sedulur menderita di dunia, masih ada batasnya. Tidak ada orang, Bu, menderita dari pagi sampai malam. Tidak. Meskipun dia banyak utang, minimal dia senyum ketika dia nonton ceramah saya. Kalau ada yang nonton ceramah saya tidak senyum, pasti kelainan jiwa. Iya toh? Tapi saya mau tanya, kalau ibu masuk kubur, ada pilihan tidak? Ada pilihan, Bu? Coba jawab bapak-bapak. Di kubur tidak enak, ada pilihan? Senang tidak senang, tinggal kau di situ, tidak boleh kau keluar lagi. Begitu ibu keluar, viral satu dunia. Iya toh? Ibu balik, sudah dikuburkan hari ini, besok ibu keluar pergi kembali ke rumah sakit, saya yakin tidak ada lagi orang mau datang ke rumah sakit. Iya. Tapi ternyata kata Nabi, meskipun engkau sudah masuk dalam kubur, masih ada 3 amal yang bisa menolongmu. Masih ada 3 kebaikan yang bisa menolongmu. Meskipun kau sudah jadi tulang belulang, meskipun sudah hancur semua daging-dagingmu, ada 3 amal yang mengalir terus tak henti-hentinya, yang kita kenal dengan amal jariah. Apa itu? 1, anak yang soleh dan soleha. Ustadz, bagaimana saya, Ustadz? Tidak punya suami, tidak punya anak. Jangan putus asa. Ibu dokter spesialis, ada yang daftar jadi dokter, itu pelihara baik-baik itu anak didik kita. Jangan malah disentimen, dibikin sulit, disusah untuk lulus. Oh, ada saingan ini kalau lulus ini. Jangan ketawa, saya sudah tahu lah semua ini, Pak. Kalau orang yang berprinsip seperti ini, percaya dia dapat dunia,
tapi tidak berkah karena banyak yang sumpahi hidupnya. Tapi kalau dia sebagai ibu, sebagai kakak, sebagai senior, dia bimbing dan berdoa, ya Allah, mudah-mudahan dia lebih cerdas dari saya, supaya ilmu yang saya berikan lebih manfaat, saya bisa nikmati ilmunya nanti di akhirat. Bu, Pak, yang punya anak, alhamdulillah, anak dokter, spesialis, anggota DPR, pengusaha, kepala dinas, tidak pernah datang ke masjid. Tidak ada gunanya. Ibu-ibu, Bu, tolong jawab dengan baik, Bu. Kalau ibu meninggal, siapa yang doakan? Suami? Kawin lagi, Bu. Jangan harap pasti kawin lagi. Ada kawan saya di Makassar, dia bilang, jahat betul itu tetanggaku. Kenapa, Ibu? Masa belum kering kuburnya istrinya, belum lagi 3 bulan kawin lagi, Ustaz. Saya bilang, lebih hebat tetanggaku, Ibu, belum meninggal istrinya kawin lagi. Maka Ibu, daripada Ibu sibuk jaga HP suami, mending jaga anak. Mending jaga anak. Sekarang perempuan lebih sibuk ngawasi suaminya daripada jaga anaknya. Ini kau jaga, Ibu. Dia kasih kau HP-nya 1, masih ada dia simpan di sadelnya. Kenapa kau tahu, Ustaz? Saya pelakunya. Makanya, Bu, Pak, didik anak kita. Ngapain anak kita spesialis kalau tidak pernah kita dapat di taklim? Ngapain anak kita kaya juragan kalau tidak pernah kita dapat berjamaah di masjid? Demi Allah, anak kita lah kita harap ketika kita pensiun, jerih payah kita nikmati di usia tua. Dia bikinkan kita masjid, dia umrohkan kita tiap tahun. Itulah anak yang bermanfaat. Sekarang orang tua bangga kalau anaknya pintar bahasa Inggris. Apa hebatnya? Jago, Ustaz. Masih SD pintar bahasa Inggris. Banyak yang begitu, Bu. Masa banyak, Ustaz? Ibu ke Inggris. Masya Allah. Anak-anak semua di sana bahasa Inggris, Bu. Betul. Apa hebatnya kalau dia pintar bahasa Inggris? Ayo jelaskan ke saya. Ayo. Memangnya kalau dia berdoa pakai bahasa Inggris? Oh my God. Help me my mother. Hendak dia pakai bahasa Jawa juga. Ayo, Bu, saya tidak tahu bahasa apa, bahasa Inggris. Saya tidak tahu bahasa Jepang. Saya tidak lancar bahasa Jerman. Tapi kalau saya ke luar negeri gampang. Kenapa? Ada Google Translate. Saya ke Jepang mau cari rumah makan halal. Tunjukkan saya rumah makan halal. Selesai masalah saya, Bu. Tapi kalau kau dikubur, tidak laku itu bahasa Inggrismu. Ayo, Pak, yuk, mari periksa anak kita. Jangan sampai anak kita sudah setengah mati kita biayai. Siang malam kita cari nafkah, praktek sampai jam 11 malam, sampai lupa didik anak. Begitu anak kita pergi ke klinik, kita pergi ke rumah sakit, suami istri sama-sama cari nafkah, ternyata anak kita pulang jam 3 dini hari lompat pagar. Saya sering dapat anak SMP, Bu, hamil, curhat. Saya bilang, bagaimana kau bisa hamil? Di mana kau lakukan? Kamu ketahuan kalau kau hotel. Di mana? Dia bilang, di rumahnya. Kenapa bisa di rumahmu? Ibu bapak saya sibuk cari nafkah, Ustaz. Siang tidak ada orang di rumah. Itulah pentingnya perempuan tinggal di rumah. Bagaimana kita yang kerja? Boleh. Yang penting, Bu, jangan lupa mendidik anak. Kalau ada anak putus sekolah, sedulur-sedulur nih, jenis kelamin laki-laki yang paling menderita nanti di akhirat. Tapi kalau ada anak salah didik, nih sedulur-sedulur ibu-ibu yang paling menderita. Kenapa? Karena ibu yang harus lebih bertanggung jawab mendidik daripada suami. Kenapa? Suami tugas utama cari nafkah, ibu mendidik anak. Coba lihat ibu-ibu zaman dulu, Ibu. Coba lihat ibu-ibu zaman dulu, tidak ada sekolahnya tuh, bisa jadi dokter spesialis anaknya.
Tidak ada gaji tetapnya, bisa jadi dokter spesialis anaknya. Tidak ada mobil dinasnya, bisa jadi dokter spesialis anaknya. Tapi kenapa kita yang dokter spesialis, dua anak kita tidak bisa kita didik? Salah satu sebabnya karena kita lebih mencintai dunia daripada anak yang soleh dan soleha. Selesai pengajian ini, ayo introspeksi kembali cara mendidik anak. Jaga kembali anak-anak kita, Pak. Demi Allah, ini yang di depan ini yang terhormat semua ini pasti pensiun. Pasti pensiun. Ketika pensiun, teman Pak doakan kita. Jangan harap dia doakan kita cepat pensiun, Pak, dia ganti. Sedulur-sedulur, coba lihat kalau ada meninggal. Kita kan semua punya grup WhatsApp kan? Coba kalau ada meninggal. Jangankan Pak baca doa, ketik doa saja dia malas. Jangankan baca Al-Fatihah, ketik doa saja malas. Apa dia kirim? Stiker Al-Fatihah. Nah, dia tidak baca Al-Fatihah itu. Begitulah nasib kita nanti. Siapa yang kita harapkan doakan kita? Anak yang soleh dan soleha. Mari Bu, koreksi cara mendidik kita sekarang. Dua, dengar baik-baik, yang bisa menolong kita. Apa Ibu? Apa Ibu? Apa? Sedekah. Harta yang telah kita sedekahkan. Ibu-ibu minta maaf, punten, hatur nuhun. Mau tanya dulu Ibu, jangan marah Bu ya. Dijawab saja Ibu ya. Ibu-ibu kira-kira yang banyak emas berliannya ini, kalau Ibu meninggal nanti siapa yang pakai Bu? Anak, bukan, istri kedua. Begitu Ibu meninggal, suaminya dia tarik itu cincinnya Bu. Ini dulu Bu, cincin pernikahan kita. Nggak mau keluar Bu, dikasih sabun. Sudah itu Bu, dicabut lagi gelangnya Ibu. Ini dulu usia pernikahan kita. Dia cabut gelangnya Bu. Dia cabut lagi kita punya kalung. Ini waktu kita umroh Bu, saya belikan kau emas Dubai. Terakhir gigi palsunya lagi dicabut. Tidak tersisa Bu, semua harta kita dia ambil semua. Dia simpanlah, dia bungkus dengan sapu tangan indah. Dia masukkan ke dalam laci sambil menangis. Cepat sekali kau tinggalkan saya Bu. 3 bulan kemudian pergi reuni. Ketemu teman SMA-nya yang sudah janda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dia gembira ketemu mantannya. Lalu dia kembali ke rumah, dia ambillah itu emas yang sudah dibungkus rapi-rapi. Dia sambil ketawa dan berkata, maafkan saya Mak. Dia bawa ke mantannya si janda. Dek, ini yang mati, sudah mati yang punya ini Dek. Nggak lagi kau dibilang meninggal, dia bilang mati. Sudah mati yang punya ini Dek, ambil sudah ini kenangan saya. Bu, begitulah kebanyakan lelaki. Daripada dipakai istri kedua Ibu, bawa ke masjid. Saya serius, jangan ketawa ini Bu. Bawa ke masjid. Sedulur-sedulur, nih ibu-ibu nih, yang dokter-dokter spesialis yang banyak pasiennya, saya sarankan ibu ndak usah pakai emas berlian asli. Pakai aja yang palsu. Kenapa? Biar palsu orang juga masih percaya asli. Oh, masa dokter konsultan palsu? Nggak mungkin lah, itu pasti asli. Maka ibu pakai aja yang palsu, aslinya kirim ke masjid. Dan bapak-bapak juga yang miskin, ibu-ibu yang miskin, yang pegawai honor, yang masih terbatas gajinya, nggak usah pakai yang asli. Kenapa? Biar asli orang juga nggak percaya. Iya toh? Maka lebih baik pakai yang palsu, aslinya bawa ke masjid. Mana Ibu? Bu, sedekah. Ayo,
Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Tolong tunjukkan saya di Solo ini yang bangkrut gara-gara sedekah. Ada enggak? Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Bu, mau suami setia? Tolak bala dengan sedekah. Boleh begitu? Boleh. Hadis Muslim mengatakan ada 10 faedah sedekah. 5 di dunia, 5 di akhirat. 1 dari 5 itu adalah menolak bala. Caranya bagaimana? Ibu bangun sholat hajat malam-malam. Selesai sholat hajat, ibu simpan di atas sajadah uang 1 juta. Ya Allah, Engkau yang maha melindungi, Engkau yang maha menjaga. Jagalah suami saya, ya Allah. Tidak mungkin saya bisa menjaganya 24 jam, tapi Engkau yang maha menjaga. Ya Allah, ini ada duitku 1 juta. Saya bawa besok ke masjid untuk renovasi Masjid As-Sifa. Mudah-mudahan 1 juta ini tolak bala. Suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah. Cuma yang jadi masalah, kalau suaminya di tetangga kamar bangun juga salat tahajud. Dia simpan juga uang di atas sajadah 1 juta. Ya Allah, capek sudah saya hadapi istri saya. Marah saja kerjanya, ya Allah. Ada tidak cepat pulang, dapat lambat pulang, marah aja kerjanya, ya Allah. Saya capek sudah, ya Allah. Ini ada duitku tolak bala, ya Allah. 1 juta, ya Allah. Mudah-mudahan 1 juta ini istriku ikhlas saya kawin lagi. Bingung malaikat, yang mana diterima doanya? Ibu, sedekah. Ya Ibu, ada penyakit tidak bisa diobati, cobalah dengan terapi sedekah. Ini kejadian saya, Bu, saya alami beberapa saat yang lalu. Saya ke dokter THT, masuklah semua apa segala alat, karena suara saya tiba-tiba menghilang. Begini bicaranya, ayah, anak. Sudah diperiksa, kata dokter, ini pita suara sarafnya Ustadz rusak. Jadi dok, tidak bisa lagi baik. Wah, stres saya, Bu. Sama kalau pemain sepak bola rusak lututnya, kalau penceramah rusak suaranya kan parah, Bu. Kalau rusak tangan saya masih bisa ceramah, rusak kaki saya masih bisa ceramah, tapi kalau suara modal, Bu. Ya toh, saya tidak putus asa. Saya ingat kekuatan sedekah. Saya panggil anak-anak tim saya, kau cari fakir miskin, dapat di media sosial. Janda, nenek-nenek, kemudian tinggal sendiri di sudut kota, buta pula. Kita datangi, operasi penglihatan, selesai. Cukup? Belum. Saya bilang cari lagi rumah orang miskin, dapat lagi di media sosial, miskin betul, kita renovasi rumahnya, perbaiki, layak huni, selesai. Saya kemudian ke Singapura, second opini. Cek, apa kata dokternya? Ini asam lambung, bukan rusak pita suara. Subhanallah, saya memuji Allah. Kenapa bisa? Nah, ini leher dengan asam lambung jauh sekali. Di mana ketemunya? Dia bilang, iya kalau kau berdiri, tapi kalau kau tidur sejajar ini lehermu dengan lambung. Oh, pintar ini, saya bilang ini. Sembuh, Bu. Saya bisa ceramah sekarang. Maka Bapak Ibu, kalau ada sesuatu pasien datang, selain ibu terapi medis, sarankan sedekah. Sudah, Pak, secara sunnatullah sudah kita terapi, sudah kita terapi sesuai ilmu yang saya miliki. Tapi ada kekuatan yang maha penyembuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya disembuhkan, kata Ustadz, supaya dia yakin, Bu. Jangan bilang kata saya, karena dia bilang, dari mana belajar ini dokter? Kata Ustadz, coba-coba ibu sedekah seadanya saja, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Coba bersedekah. Bapak Ibu, sedekahlah. Ini ada masjid, bersedekah. Mudah-mudahan pulang dari sini ada yang bilang, saya sedekah 5 juta. Dan itulah yang ibu miliki. Kata Nabi, 3 saja yang kamu miliki, selebihnya bukan kamu yang punya. Apa itu? 1, makan yang habis kita makan. 2, pakaian yang hancur kita pakai. 3, yang telah kita sedekahkan. Selebihnya bukan ibu punya.
Pengalaman ini, mudah-mudahan jadi amal. Bu, kemarin dokter saya, kawan saya Dokter Asis, Ketua ID Kota Makassar, jam 3 sore, jam 6 maghrib, tadi malam, 6 maghrib, beredar di grup WhatsApp, sakit, masuk ke rumah sakit. Jam 8 malam, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal dokter tuh, Bu, masuk rumah sakit, pergi umroh dia di Mekah. Waktu masuk rumah sakit kita lihat segar bugar, cuma ditempel di sini, meninggal. Syukur alhamdulillah, pada masa hidupnya dia terkenal sebagai dokter kemanusiaan. Tidak ada kegiatan kemanusiaan yang berkaitan dengan medis kecuali ada beliau. Nah, kalau sudah meninggal seperti ini, mobil sudah tidak ada guna, rumah tidak ada guna. Maka ibu-ibu, sedekah. 3 yang bisa menolong kita. Belum. Sedekah itu, Bu, tidak mesti duit. Saya tidak ada duit, Ustaz. Sedekahlah dengan ilmu. Saya tidak punya duit, Ustaz. Sedekahlah dengan menangani pasien. Ya, Bu, ada namanya subsidi silang, Ibu. Oh, ini dokter, ini pasien ini, ya, orang mampu. Kasih sesuai dengan profesionalisme kita. Tapi kalau ibu bapak yakini dia tidak mampu, sedekahlah dengan ilmu kita. Rekening tiba-tiba meninggal, bukan kita yang punya, tapi pasien yang sudah kita sembuhkan, apalagi tanpa biaya, kita kasih dengan ilmu kita sedekahkan. Itulah yang kita miliki. Sedekahlah dengan ilmu, sedekahlah dengan pelayanan. Ini ibu-ibu yang warna-warna ungu, saya tidak tahu kenapa disebut warna janda. Saya tidak tahu, tidak usah minta penjelasan ya. Saya tidak tahu apa sebabnya. Nah, melayani pasien jadikan amal. Gimana caranya? Kami ini pasien, Bu, Masya Allah, kalau ditangani perawat, ditangani dokter dengan akhlak, itu kesembuhan sudah 50%. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Baik, alhamdulillah. Enggak usah cemas, penyakit ini bisa, insya Allah bisa disembuhkan. Oh, kita sudah termotivasi untuk sembuh. Kalau baru kita datang, mukanya sudah kayak dompet kelipat bulan tua. Nah, tambah stres. Kenapa orang begini? Karena menganggap pekerjaan itu adalah gaji. Coba kalau pekerjaan adalah ladang amal, maka ibu pasti akan memperbaiki pelayanan. Kenapa? Karena kita anggap inilah sedekah saya kepada sesama manusia. Ya, 3 yang bisa menolong kita, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat tidak mesti ilmu agama. Ilmu yang bermanfaat, ilmu spesialis kita. Kepada pasien kita jelaskan ilmu kita, bagaimana menghadapi asam urat, bagaimana mengasih asam lambung, bagaimana mengasahkan darah tinggi. Ilmu itu yang diamalkan, selama ilmu itu diamalkan, selama itu Bapak dapat pahala. Sebagai pendakwah, kita mau dapat pahala, tapi kita tidak punya spesialis pendakwah. Tapi kita ada grup WhatsApp. Dapat ceramahnya Dasat Latif di wall kita, di scroll, ada ceramahnya Pak Ustadz. Kita rasa manfaat, jangan berhenti di tangan kita, sebarkan ke grup. Ada 5 grup kita misalnya, satu grup 100 orang atau 50 orang kali 5 grup, berapa? Berapa orang? Berapa orang? 500 orang. 500 orang itu tidak mungkin yang tidak ada nyangkut yang bisa amalkan. Selama orang itu mengamalkan asbab kita yang sebar, maka kita dapat pahala. Namanya ilmu yang bermanfaat. Inilah 3 yang akan menolong kita meskipun kita sudah pensiun, bahkan meskipun kita sudah di alam kubur. Nah, sekarang masjid sudah dibangun, masjid cukup sampai di situ? Tidak. Mari kita makmurkan. Bagaimana cara memakmurkannya? Nah, berjamaah di masjid. Cuma minta tolong nanti masjidnya, Bu, Pak, ya, kalau sudah jadi masjidnya, manajemennya harus manajemen modern.
Jangan sampai masjid yang banyak kita lihat saldo kas 150 juta. Tapi begitu kita masuk toilet tidak ada airnya. Ya bagus kalau kencing, Bu. Kalau yang kuning sudah, tidak ada air. Matilah kita. Saya jadi korban pernah, Bu. Kalau kencing kan masih aman. Begitu karena buru-buru, tidak periksa air dulu. Maka lain kali Bapak Ibu periksa air dulu. Siapa tahu sudah terlanjur, tidak ada air. Wah, terpaksa itu hari saya keluar begini. Siapa yang salah kalau begini? Kalau ada saldonya, pengurus masjid. Kadangkala saldo kas, keran rusak. Pengurus masjidnya 25 orang. Satu keran rusak, tidak ada yang ganti. Maka selesai nanti ini, kalau ada uang terkumpul, pembangunan masjid tuntas, manajemennya harus profesional. Bagaimana orang mau ke masjid? Masjidnya sudah 7 kali lebaran tidak pernah diganti karpetnya. Begitu kita sujud, bengkak di sini. Kenapa? Digigit semut. Muadzinnya orang tua sudah pensiun. Azannya 4 kali tarik napas. Hayya assalam. Orang bakal malah jengkel. Itu lagi yang azan, itu lagi yang azan. Kemudian panas. Penceramanya dari salam pertama sampai terakhir neraka terus dicerita. Kau bakal dibanting, ditusuk pantatmu, dilipat. Kata anak muda, enggak usah ke masjid bikin takut-takut itu Pak Ustaz. Ada juga Ustaz begitu. Ceramahnya bikin pusing kepala, Pak. 13 kesalahan-kesalahan orang berjamaah di masjid. Kenapa kesalahan orang berjamaah di masjid kok? Kenapa bukan judul ceramahmu kesalahan orang yang tidak berjamaah di masjid? Ada juga penceramah begitu, seolah-olah dia panitia hari kiamat. Kerjaannya ceramah bid'ah saja kerjanya. Imamnya lagi dapat imam yang membalik sunnah-sunnah Nabi. Ada juga itu imam begitu, Pak. Kata Nabi, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaanmu. Yang kedua, baca yang umumnya orang hafal. Itu perintah Nabi. Yang banyak sekarang imam anak muda, dia sengaja yang panjang-panjang. Itulah sebabnya, Pak Dokter, ketika imam, itu kan sunnah sebelum angkat takbir, sunnah dulu menghadap ke belakang. Salat jami' rahimakumullah. Untuk apa? Inspeksi pasukan. Mau dilihat pasukan kita. Jangan sampai orang tua yang banyak pensiun. Banyak imam dia siksa jamaah. Sudah 3 kali jatuh kasihan tuh. Orang sudah asam urat, pensiun, sudah muka sakaratil maut, datang bertobat di masjid, datang sholat subuh. Saya bilang, bagaimana Pak Haji? Ampun saya. Kenapa? Itu Pak Imam surah Yasin dibagi 2. Kau siksa orang tua sampai kasihan dia belum selesai, jatuh lagi belum selesai juga, naik lagi kepalanya, belum selesai, jatuh lagi kasihan. Dia siksa Pak Imam. Itulah sebabnya dikatakan ringkaskan bacaan sholatmu. Kenapa disuruh? Yang kedua, bacalah yang umumnya orang hafal. Apa tujuannya orang hafal? Sampaikan nanti Pak Imam. Makanya Pak Dokter, Pak Dirut, nanti kalau pilih imam Pak, seleksi, kasih tahu aturan-aturan. Saya alhamdulillah 4 masjid saya bangun, saya bilang memang imam jangan panjang-panjang. Kenapa? Tidak semua senang panjang, Pak. Jangan porno Ibu. Ya ringkas-ringkas. Ringkaskan bacaan sholatmu. Coba Bapak, bagaimana kita? Yang kedua kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal. Kenapa? 1, supaya orang bisa khusyuk mengikuti imam. Coba kalau imam baca Qul huwallahu ahad, kita ikut. Kenapa? Kita hafal. Biar anak-anak juga ikut. Qul huwallahu ahad. Allah. Kenapa? Dia hafal, Pak. Tapi begitu imam membaca surah Al-Anfal ayat 5 sampai 50, dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Iya toh? Kita mau ikut, tidak dihafal. Kita mau ruku, belum selesai, terpaksa kita baca semua pengumuman di masjid. Keadaan keuangan, saldo kas, beli kabel. Nah Bapak ketawa karena pernah mengalami kan Pak?
Sudah itu Pak, belum selesai Pak Imam, kalender lagi dibaca. Organisasi Persatuan Perawat Indonesia. Belum juga selesai, dibaca lagi kalender yang satu, Ikatan Dokter Indonesia, Ketua Struktur Organisasi. Belum selesai juga, bajunya lagi orang dibaca Pak, Persatuan Sepak. Siapa yang salah? Imam. Iya toh? Maka kata Nabi, ringkaskan. 2, baca yang umumnya orang hafal supaya kita bisa khusyuk. Yang ketiga, yang kedua, kenapa disuruh baca yang umumnya orang hafal? Supaya kalau imam salah, ada yang bisa luruskan. Coba kalau imam baca wadduha salah, kita bisa bantu. Kenapa? Kita bisa hafal. Begitu imam membaca surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 50, begitu salah, hadapi dirimu sendiri. Sama suruh cari susah. Ini pernah kejadian Ibu, pernah kejadian ini. Wallahu alam benar atau tidak. Imamnya anak muda pulang dari pondok pesantren. Kau jadi imam nak? Tes hafalannya Al-Fatihah, wah nyaman didengar. Begitu baca surah pendek, wah surah Quran besar dia baca Pak. Waktu dia baca, tiba-tiba ada cicak jatuh Bu. Cicak jatuh kena telinganya. Stres. Orang stres lupa sambungannya. Apa sambungannya ini? Dia tunggu-tunggu, tidak ada juga. Tiba-tiba dari belakang, dia bilang, ini Pak Imam, tolong bantu di belakang. Dia bilang belakang, saya juga tidak tahu. Terus dia bilang lagi yang di belakang sekali, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Siapa salah Bu? Siapa salah? Imam. Masya Allah. Ini kejadian waktu saya kecil di kampung. Ini kisah nyata Bu. Imam sujud, lama sekali sujud, tidak seperti biasanya. Kenapa ini imam lama sekali? Ada kawan saya diangkat kepalanya, tiba-tiba teriak, "Woi, hilang imam!" Ternyata imam hilang di tempat. Keluar dia dari pintu samping. Bubar sholat. Selesai sholat ditanya, "Pak Imam, kenapa kau tinggalkan saf?" "Saya kentut nak." "Pak Imam, kalau besok-besok kentut, kasih naik kepalanya jamaah supaya dilihat kau keluar." Apa dia bilang? "Sengaja nak, malu saya kau lihat." Siapa yang salah Bu? Imam. Makanya Pak Direktur, ketika nanti masjid insya Allah selesai, penting membangun masjid yang nyaman, tapi jauh lebih penting memperhatikan manajemennya. Manajemen satu diantaranya adalah imamnya. Masjid saya Pak, alhamdulillah, nanti Pak Dirut kalau balik ke Sulawesi, ada masjid saya bikinkan untuk ibu saya, namanya Masjid Haja Sitimang. Itu bisa dilihat di Google, di medsos. Itu masjid saya, ya dibawanya kolam. Ikannya Pak Dirut saya sudah Islamkan. Islam. Ikannya mu'alaf Bu. Ikan koi kan dari Jepang, Shinto. Agama Shinto kan koi. Sebelum saya turunkan, saya suruh syahadat dulu. Asyhadu alla, dia bilang, sudah aja. Masya Allah. Imamnya Pak, penghafal Quran 30 juz. Sudah 2 kali juara 1 30 juz MTQ tingkat Sulawesi Selatan, dan mewakili Sulawesi Selatan baru-baru di Banjarmasin. Penceramanya Pak, Masya Allah, belum ceramah sudah kasih judul. Tapi kasih juga honor yang bagus. Jangan kita kasih ala kadarnya, kasihan. Karena kadang-kala itu ustadz lari gara-gara honor. Maksudnya apa? Aduh, kalau di rumah sakit situ Masjid Asyifa paling 300. Pertamina 1 juta, dia lari Pak. Salah, manusiawi. Kadang-kala memang kita Pak, kita lebih menghormati artis daripada ulama. Coba kalau artis Bapak undang, dikasih bisnis kelas, 3 yang datang, tukang riasnya, tukang maiknya, kadang-kala 4. Kasih hotel bintang 5, dari bandara dijemput, ada tentara, ada polisi, padahal hanya datang bawa alamat palsu. Sudah pulang dikasih 100 juta.
Sampai di Jakarta uang 100 juta dia pakai narkoba. Begitulah penghormatan kita sama artis. Begitu kita undang ulama, ndak dijemput Pak. Yang ketawa, saya serius sini. Masya Allah. Nah Bapak Ibu, Allah tidak melarang kita kaya. Allah larang kita bakil, pelit, dedekut. Orang Bugis bilang seke kikirgal lapaku jambatang. Pelit. Tidak ada orang senang itu pelit, Bu. Saya tanya, ibu-ibu, senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang dirut yang pelit atau dermawan? Senang menanti yang pelit atau dermawan? Itu tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Dia tidak suka rumahnya pelit, padahal dia juga pelit. Itu jeleknya itu sifat pelit. Maka Bapak Ibu sekalian, tidak ada gunanya ceramah kalau seperti ini, kalau lewat nanti itu celengan tidak terisi. Kalau saya sarankan, jangan celengan itu. Paling besar itu celengan 100.000. Paling besar sudah itu. Dan biasanya kalau ibu tarik dompet, setan menghasut. Sok kaya, sok kaya. Nggak usah, nggak usah, nggak usah. Itu ada uang kecil, ada uang kecil. Ya 5.000 saja, 5.000 saja. Kita coba lihat nanti ya. Kasihan ini nasibnya. Maka ada barcode. Begitu ibu mau tindis, setan sama malaikat itu perang. Tindis 100.000, tindis 100.000. Nggak usah, 20.000 aja. Nggak udah 20.000 saja. Ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tidak ada faedah kita dapat kalau kita pulang dari pengajian ini kita lupa yang 3. Pada akhirnya ada yang saya lupa. Boleh minta air minum sedikit, Dek? Ya. Oke, ya. Ya. Oke. Oke. Terima kasih. Simpan kembali. Ibu-ibu, satu. Ketika saya tadi minta gelas, apa dia bawa? Apa dia bawa? Gelas. Tapi ketika saya minta air minum tadi, apa dia bawa? Air dan gelas. Saya minta gelas, gelas saja dikasih. Saya minta air, ikut gelasnya. Artinya, kalau Bapak Ibu bekerja karena agama Allah, kejar akhirat, insya Allah dunia ikut. Kapan Bapak kerja di sini hanya fulus, gaji saja, maka Bapak dapat gaji, tidak akan dapat pahala akhirat. Kejar dunia, dunia Allah kasih, tapi belum tentu dapat akhiratnya. Tapi kejar akhirat, insya Allah dunia akan ikut. Maka selama Bapak Ibu kerja di sini, kalau hanya cari muka sama Pak Direktur, dan Pak Direktur cari muka sama Gubernur, maka hanya muka yang kalian dapat. Tapi kalau kalian bekerja, Bapak Ibu sedulur-sedulur sekalian, panjenengan, piye kabare? Api? Nje. Kalau sampean sedulur-sedulur hanya cari fulus, maka fulus tiap bulan pangkat sudah tahun dapat, tapi di akhirat kelak, mana pahalaku ngurus pasien? 30 tahun saya ngabdi di rumah sakit. Kata malaikat, kamu dulu kerja cari pangkat dan jabatan, cari muka, sekarang tidak ada gunanya. Maka kalau ada seperti itu, luruskan niat. Bagaimana caranya? Kalau kita umat Islam, tidak ada salahnya duduk sejenak sebelum keluar rumah, duduk di kursi, sudah ada wudhu, pakaian yang islami, lalu baca doa, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibu bapak berdiri menuju ke pintu, lalu sebelum keluar, bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Melangkah kaki kanan, insya Allah kata Nabi, kalau amalkan ini, langkah kaki kanan 1 pahala, langkah kaki kiri gugur dosa kecilnya. Bayangkan kalau rumah kita ke rumah sakit 400 meter Bu, kali PP 800 meter, apalagi kalau putar-putar, naik lantai 1, turun lagi, putar lagi, dari situ ke situ,
apa sih namanya itu, memeriksa pasien, visite, berapa pahala. Apalagi kalau jalannya begini, Masya Allah, banyak betul pahala yang kita rawat. Cuma kadang setan menggoda kita sehingga kita lupa amalkan ini. Maka Bapak Ibu, mulai besok kalau sudah diamalkan, duduk dulu sekejap, sudah wudhu, berpakaian yang sesuai syariat Islam, lalu baca doa, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berdiri, menuju ke pintu, bismillahi tawakkaltu ala lahi la haula wala quwata illa billah. Jihad fisabilillah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bekerja di tempat ini, niatkanlah lillahi ta'ala, jangan menghalalkan segala cara. Insya Allah 30 tahun, 40 tahun kita sebagai para medis, insya Allah 40 tahun pula menjadi amal di akhirat kelak. Demikian, semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.